Shalom, saya akan berkongsi mengenai tajuk cuaca yang buruk menjadi indah. Oke, kalau kita pikir secara kepahaman kita, pasti kita pikir cuaca ini ada hujan, ada panas. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya ataupun yang sudah melayani Tuhan, pasti kita mengalami hal-hal yang tidak selalunya baik, dan kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang tidak baik, tapi percaya bahwa semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan kita. Dan saya percaya dalam kita melayani Tuhan ini pasti banyak hal yang kadang-kadang membuatkan kita sangat jauh daripada Tuhan. Kadang-kadang kita jatuh, baik dari segi mungkin dalam perhubungan kita, mungkin dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dan banyak hal lagi yang kita hadapi. Tapi semua itu saya percaya untuk mendatangkan kebaikan kita. Jadi sebagai anak muda, saya percaya kamu tidak akan lari daripada mengalami hal-hal seperti ini. Dan satu yang saya percaya adalah yang harus kamu tanamkan dalam hati kamu. Pertama, saya akan share untuk kamu terus mengingati siapa diri kamu sebagai anak Tuhan, dimana mungkin kamu seorang yang melayani sangat etik, tapi kadang-kadang dalam perjalanan kamu melayani pasti kamu mengalami kejatuhan. Dia seperti itu. Jadi pertama, kamu harus ingat, dan pertama kamu dipanggil untuk melayani Tuhan. Oke, jadi di sini saya akan bagi satu ayat dalam Markus 10:45. Dia katakan begini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Dan saya percaya bahwa hidup kita ini adalah untuk melayani Tuhan dan bukan untuk dilayani. Karena pertama, Yesus sudah menjadi teladan buat kita yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan kedua, sangat penting buat kita yang sudah melayani Tuhan, bila kamu mengalami kejatuhan ataupun cara pada Tuhan, kamu harus ingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kamu. Contohnya, kamu melayani Tuhan, pasti saya percaya bahwa pernah ada hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kamu, melalui kamu. Saya percaya kamu menjadi berkat buat Tuhan. Dan dalam pribadi Yesus sendiri juga, dia sudah berkorban buat kita. Dia satu-satunya teladan yang sangat baik, menjadi role model kita. Dia sudah memberikan nyawanya buat kita, dan memberikan kita kuasa, bahkan segala apa yang dia miliki adalah untuk kita. Bahkan dia sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Dan ketiga, kita harus memiliki teman seiman. Ini sangat penting karena saya percaya bahwa teman adalah satu-satunya tempat kita untuk meluahkan segala apa yang kita alami. Bahkan saya percaya teman juga yang menjadi tempat kita suka duka. Jadi saya mengingat dalam satu ayat dalam Amsal 18 ayat 24, dia kata begini, ada teman yang mengatakan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jadi saya percaya pasti kita mau ada teman untuk kita meluah apa masalah kita, apa pergumulan kita, menguatkan kita di dalam kita punya kelemahan. Dan sangat penting lah untuk kita punya teman, dan cari teman yang seiman dengan kita, karena itu harus kamu meluah dengan teman seiman dengan kita. Saya percaya ada kata-kata yang membangunkan iman kita, bukan kita meluah kepada teman-teman yang bukan seiman, nanti lain pula jadi dia nasihat ya. Jadi cari teman yang seiman. Kesimpulan di sini, sebagai anak muda kita harus peka dengan Tuhan, harus tegas dalam mengatakan tidak kepada hal yang tidak benar. Dan saya mengingatkan kita satu ayat firman Tuhan dalam Kejadian 4 ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu yang sangat menggoda engkau, tapi
engkau harus berkuasa atasnya. Jadi di sini terlihat bahwa dosa itu sangat mengintai kita. Sesuai kita harus peka, harus kita tegaskan diri kita dan katakan tidak pada dosa. Dan saya percaya bila kita tegas, dan saya percaya bahwa itu tidak akan menjatuhkan kita, karena seperti tajuk yang kita kongsikan tadi, cuaca yang buruk menjadi indah. Meskipun kita jadi dosa, tapi percaya bila kita kembali dengan Tuhan, pasti itu menghasilkan satu berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati.